Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya, Imam Tika Syari selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat administrasi. Perjumpaan kita di sesi ke-15 ini akan membahas tentang etika dan moralitas dalam pandangan administrasi. Yang pertama adalah terkait tentang etika administrasi, di mana etika administrasi dapat memberikan sumbangan dalam usaha mendapatkan suatu pemahaman, penglihatan, dan pandangan yang tajam terhadap suatu realita yang harus dihadapi dalam rangka mengimplementasikan berbagai aktivitas yang telah ditetapkan oleh administrasi, terutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang serba sulit. Nah, secara realita, bagaimana menimbang-nimbang kategori gagasan etika yang lebih mutakhir untuk memahami secara adil dan arif adalah suatu tindakan manusia dalam pergaulan hidup. Jadi etika adalah suatu tatanan atau aturan hidup pada komunitas manusia tertentu. Dalam kehidupan komunitas manusia tertentu, senantiasa memiliki etika yang memungkinkan adanya perbedaan antara komunitas manusia yang satu dengan komunitas manusia yang lainnya. Implementasi etika menganjurkan bertindak dengan baik dan benar dalam suatu struktur sosial yang bersangkutan. Bagaimanakah bertindak dengan baik dan benar itu? Jawabnya adalah bertindak dengan baik dan benar sesuai materi dan konten dari anjuran etika tersebut. Kemudian bagaimana etika ilmu administrasi disadari atau dimengerti adalah dengan ilmu administrasi yang berangkat dari pemikiran sampai kepada tindakan atau perbuatan manusia. Oleh sebab itu, etika administrasi berangkat dari berpikir secara baik dan benar sampai kepada tindakan atau perbuatan yang baik dan benar pula. Berangkat dari pemikiran sampai kepada tindakan atau perbuatan itu memerlukan suatu proses yang cukup panjang. Karena mau tidak mau harus melalui berbagai ujian, evaluasi atau penilaian, pembuktian, dan semacamnya yang kesemuanya itu pengendaliannya berada pada etika. Manusia secara biologis diciptakan dengan kelengkapan yang cukup untuk mempertahankan hidupnya dalam pengaturan dan keteraturan berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lain, di mana pengaturan dan keteraturan ini landasan utamanya adalah etika. Keistimewaan etika manusia dibandingkan dengan etika makhluk lain ciptaan Tuhan adalah diproses melalui satu pemikiran secara mendalam. Sementara etika makhluk lainnya hanya merupakan naluri sepanjang hidupnya dan tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan etika manusia setiap saat dapat saja mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan sekitar dan pemikiran manusia itu sendiri. Etika ilmu administrasi bersumber kepada fakta bahwa kaidah dan aturan dalam suatu kehidupan komunitas masyarakat manusia tertentu antara satu sama yang lainnya mengalami perkembangan dengan berbarengan. Pendekatan etika memiliki banyak persoalan, antara lain yang melaksanakan etika itu, kandungan dari etika, waktu dan tempat pelaksanaan etika, dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan pelaksanaan etika dalam kehidupan yang mempunyai beraneka ragam aktivitas maupun asal-usul manusia dapat menciptakan persoalan-persoalan antara etika manusia yang satu dengan etika manusia yang lain, yang bersama-sama berinteraksi dalam kehidupan. Untuk kelancaran interaksi, etika masing-masing akan terlebur dalam etika situasional. Situasi seperti ini menggunakan pendekatan individualistis yang mengubah absolutisme atau aturan-aturan menjadi absolutisme kesadaran murni pribadi manusia. Etika situasional lebih banyak dipergunakan dalam administrasi karena manusia tergolong dalam makhluk yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari individualis yang dengan membawa etika masing-masing. Kemunculan etika situasionalisme dalam penerapan aktivitas dan pola pikir administrasi akan menghasilkan solusi yang dapat dimengerti pengada bagi setiap anggotanya. Penguasaan kandungan etika dalam kehidupan organisasi yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan profesionalisme administrasi diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan, tuntutan, dan tantangan persaingan dalam organisasi sebagai dinamika kehidupan.
Dalam dinamika persaingan, setiap anggota organisasi terdiri dari pertama adalah persaingan dalam pengembangan pengetahuan atau knowledge, karena dengan menguasai pengetahuan kemungkinannya akan mampu memenangkan persaingan itu. Yang kedua adalah menguasai keprofesian yang diisyaratkan dalam rangka memenangkan persaingan positif yang disediakan oleh aktivitas administrasi. Dalam mengimplementasikan etika, administrasi bukanlah merupakan suatu pedoman hidup yang mengandung kebenaran mutlak. Sesungguhnya terserah kepada masing-masing individu yang terlibat dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya, untuk menemukan apa yang dianggap suatu kebenaran etika dalam proses kerjasama itu. Memang sudah menjadi kenyataan bahwa apa yang menjadi kebenaran pada hari ini akan menjadi kesalahan pada hari yang lain yang akan datang. Fenomena memberikan informasi bahwa dalam pelaksanaan administrasi di masa lampau, misalnya pada masa Orde Baru, sungguh banyak yang dilakukan pada masa lalu itu, dan masa itu pula dianggap suatu kebenaran serta bukan suatu tindakan yang salah. Tetapi dengan adanya perubahan situasi masa lalu dan masa dewasa ini mengakibatkan terjadinya pergeseran hakikat etika yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Wujud etika administrasi dapat digolongkan atas dua golongan utama. Yang pertama adalah akumulasi etika individu yang menjadi anggota atau bagian yang melakukan bentuk kerjasama dalam pencapaian tujuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Akumulasi etika ini sebenarnya relatif tidak permanen, tetapi senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan anggota atau bentuk kerjasama yang berlangsung. Etika semacam ini lebih banyak bersifat tidak tertulis, tetapi merupakan suatu kebiasaan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Yang kedua adalah etika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh anggota dalam bentuk kerjasama. Dan etika ini merupakan aturan yang tertulis dan mengikat seluruh anggota yang melakukan bentuk kerjasama. Modal dasar dalam pelaksanaan aktivitas administrasi, baik yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan, yang diistilahkan dengan administrasi pemerintahan, maupun aktivitas bisnis, yang juga disebut sebagai administrasi bisnis, adalah manusia-manusia yang memahami, menghayati, dan mempraktekkan etika yang mengikat mereka itu sehingga kreativisme dan kepastian dalam berbagai hal senantiasa terlindung atas jaminan etika itu sendiri. Jadi kalau begitu, apakah ada perbedaan antara etika dengan peraturan yang masing-masing mengikat manusia dalam bentuk kerjasama yang diisyaratkan oleh administrasi? Jawabannya adalah memang dapat dibedakan antara etika dengan peraturan, tetapi dalam mengimplementasikannya, keduanya saling memperkuat antara satu dan lainnya. Pelanggaran etika sanksinya hanya merupakan hukum moralitas, tetapi bagi pelanggaran aturan, sanksinya bisa berupa denda atau kurungan sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Kemudian kita akan membahas tentang moralitas administrasi. Kaidah atau prinsip moralitas dapat juga menerima suatu pengecualian. Karena kaidah atau prinsip tersebut adalah gagasan abstrak yang ditarik dari perhatian bagi orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang baik. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip adalah pemandu penting dalam melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan, berdasarkan moralitas yang berlaku dalam masyarakat. Dalam satu konteks perbuatan yang bertentangan dengan kaidah mendorong pada keadaan yang memalukan akibat dari kekeliruan moralitas yang mendasar. Jadi pemahaman tentang moralitas yang mendalam berarti sangat kontekstual, yang sifatnya tidak dapat diungkapkan dengan ucapan atau dalil sekalipun. Karena konteks moralitas adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memadu ke jalan yang benar, dan suatu sarana hikmat dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang melumpuh dapat diberikan kebebasan yang diayomi moralitas sehingga dapat menunjukkan jalan yang lurus, memberikan sarana kenikmatan untuk dapat terhindar dari kesengsaraan dan ketenangan jiwa dalam mengarungi kehidupan. Persepsi tentang moralitas ini berbeda antara komunitas manusia yang satu dan lainnya. Persepsi ini tergantung pada etika yang dianut, di mana sasaran etika mengarah kepada pengaturan yang berindikan benar dan salah, sedangkan sasaran moral mengarah kepada keteraturan yang berindikan baik dan buruk. Oleh sebab itu, etika dan moral merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Walaupun dalam kenyataannya dapat dibedakan dalam konteks pemikiran, tetapi dalam konteks perbuatan sulit dibedakan mana kapling etika dan mana kapling moralitas.
Kalau diharuskan memberi pengertian atau definisi moralitas, dapat dikatakan bahwa kualitas perbuatan manusia yang didorong oleh gerakan kejiwaan dengan memperhitungkan benar dan salahnya serta baik dan buruknya. Kalau tindakan atau perbuatan manusia yang mengarah kepada baik dan benar, maka dia memiliki moral yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika manusia itu tindakan atau perbuatannya lebih banyak mengarah kepada kesalahan dan keburukan, maka manusia yang bersangkutan dapat dikategorikan tidak bermoral. Moralitas cenderung merupakan produk dari kematangan jiwa seorang manusia, sedangkan etika cenderung lebih mengarah pada produk rekayasa untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan hidup manusia. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan aktivitas administrasi, baik wujud dari pemikiran maupun wujud dari profesi akan membutuhkan landasan moral yang baik. Pertanyaannya kemudian, apakah moralitas dapat terwujud secara objektif atau subjektif? Moralitas objektif memandang suatu perbuatan yang dilakukan bebas dari pengaruh lingkungan. Sedangkan moralitas subjektif memandang suatu perbuatan yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan tertentu. Tetap perlu diingat bahwa pengertian tersebut tidak berhubungan dengan amoral atau dengan kata lain buruk dan salah berdasarkan pandangan moral. Karena manusia dalam tindakannya senantiasa bertentangan dengan moralitas ukuran masyarakat sekitarnya. Jadi sebenarnya manusia yang bersangkutan tidak memiliki ketegangan jiwa karena selalu merasa bersalah. Salah satu wujud dalam ilmu administrasi. Manusia yang melanggar moralitas administrasi antara lain tindakan korupsi. Dan bagi manusia yang korupsi, dalam kehidupannya tidak akan mengalami ketenangan, tetapi senantiasa diselimuti perasaan ketakutan dan perasaan berdosa. Jadi tidak dapat disangkal bahwa tindakan korupsi merupakan suatu penyakit keserakahan manusia. Bila menoleh ke belakang atau bahkan sekarang atau bahkan ke depan, korupsi merupakan benalu birokrasi, benalu sosial, dan bahkan benalu dari seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan. Kalau menoleh bidang pemerintahan Indonesia, fenomena menunjukkan penyakit korupsi itu sungguh sangat mengkhawatirkan bagaikan jamur tumbuh di musim penghujan. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Jawabnya adalah korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan teknik-teknik tertentu, terutama pada kewenangan dan jabatan yang melekat pada individu atau kelompok orang untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan masyarakat atau kepentingan umum. Salah satu penyakit yang paling ditakuti dalam pengelolaan administrasi adalah penyakit korupsi. Karena korupsi dapat merusak seluruh sendi-sendi kehidupan administrasi untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah penyakit korupsi ini terdapat di mana-mana dan akan menjalar kemana-mana? Serta apakah korupsi ini merupakan penyakit moralitas? Dalam komunitas masyarakat yang kecil dan kekerabatannya sangat tinggi, penyakit korupsi kurang atau hampir tidak ditemukan karena solidaritas sosialnya terbangun secara optimal. Tingkat kebutuhan sangat kurang, etika sangat dihormati, dan budaya malu sangat mengakar pada diri individu masing-masing. Berbeda halnya dengan masyarakat yang komunitasnya sangat besar, kekerabatan sosialnya sangat renggang, tingkat kebutuhan sangat bervariasi, etika kurang dihormati, sehingga penyakit korupsi sangat gampang menular pada kondisi masyarakat seperti ini. Korupsi bukan saja penyakit yang paling ditakuti dalam administrasi, tetapi lebih luas lagi kepada kehidupan sosial. Banyak penyakit lain di luar penyakit korupsi, antara lain kemiskinan, kejahatan, kecanduan narkoba, perjudian, perzinahan, dan lain perbuatan semacamnya. Hal ini disebut dengan penyakit administrasi atau patologi administrasi, atau yang lebih luas lagi disebut sebagai penyakit sosial atau patologi sosial. Untuk mengukur penyakit administrasi tersebut, itulah fungsi moralitas dalam rangka pemberantasannya di seluruh muka bumi ini. Jadi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan penyakit atau patologi administrasi? Para sosiolog menyebutkan semua perbuatan yang bertentangan dengan norma, kestabilan, kebaikan, kesederhanaan, moral hak milik, hidup rukun,
Solidaritas dan aturan hukum semuanya bertentangan dengan peristiwa tersebut disebut dengan patologi administrasi yang harus diberantas dengan berusaha menegakkan atau dengan kata lain menaati ajaran atau konten. Dalam hal ini adalah konten moralitas. Karena semua aktivitas atau perbuatan manusia tentu mempunyai tujuan yang mengarah kepada yang baik. Semua aktivitas atau perbuatan manusia itu mengarah kepada pencapaian tujuan akhir, dan tujuan akhir adalah merupakan hal pertama apa yang diinginkan. Apabila tidak tercapai tujuan akhir, maka tidak ada satu hal pun yang diinginkan untuk dicapai. Dalam proses pencapaian tujuan akhir untuk memperoleh sesuatu kebaikan, maka harus berjalan secara bersama dengan penegakan ajaran moralitas. Banyak teori yang menjelaskan bahwa moralitas adalah hasil atau result dari perbuatan seseorang dengan kehendak hati nurani, atau dengan kata lain moralitas sebagai hasil konvensi dari hati nurani dengan perbuatan manusia itu sendiri. Kalau hasilnya itu menggambarkan sesuatu yang baik dan benar, maka perbuatan itu bermoral. Tetapi sebaliknya, perbuatan itu menggambarkan keburukan dan kesalahan, maka tindakan itu amoral. Demikian perjumpaan kita di sesi ke-15 ini. Untuk materi yang lebih lengkap, silahkan membaca materi kuliah yang saya kirim lewat PTP ya, di grup WA masing-masing jurusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.